Halo, ketemu lagi dengan saya Ica. Saya sudah menceritakan pengalaman saya sebelumnya, dan sekarang saya mau menceritakan kembali pengalaman yang pernah saya alami di saat saya masih duduk di bangku kuliah. Saat itu saya maba di sebuah universitas swasta di kota Bandung, dan kakak-kakak BEM akan melaksanakan ospek di luar kampus, yaitu di sebuah gunung yang berada di Kabupaten Bandung, yaitu Gunung Puntang. Langsung aja ke cerita. Jadi pagi-pagi kita sudah siap-siap, saya sudah siap-siap akan mengikuti ospek tersebut. Diminta untuk kumpul jam 10 pagi. Karena ngaret, akhirnya kita berangkat jam 11. Kumpul seperti biasa, baca doa, pembukaan, terus apa aja yang kita nggak boleh lakukan saat kita sedang mengadakan ospek. Dan setelah itu berdoa lagi untuk pergi ke gunung tersebut. Ke gunung tersebut kita menggunakan kendaraan TNI, truk TNI, sampai jam 1 atau jam 2-an sih, saya lupa tepatnya, karena lumayan macet juga dan lumayan jauh sih dari kampus itu. Lalu kita siap-siap naik, dan saat naik udah gak enak hati. Saya seperti ngelihat gerbang. Ya mungkin orang-orang lain yang bisa melihat juga tahu gerbang apa itu. Udah bener-bener gak enak. Udah kayak firasat akan ada hal-hal yang gak baik nantinya. Siap-siap kita masuk ke tenda masing-masing, bersih-bersih, beres-beres. Dan waktu itu saya lagi haid. Emang posisinya saya lagi haid. Saya minta teman saya untuk temenin, karena emang posisi kamar mandi di atas. Jadi saya minta ditemenin oleh teman saya. Jadi kita masuk bareng-bareng ke kamar mandi. Teman saya mandi, saya mandi. Lalu setelah itu setelah beres, kita siap-siap untuk sholat maghrib dan sholat isya. Saya duduk di paling belakang. Ketika teman-teman yang lain sholat, saya keluar ingin ke kamar mandi. Dan karena teman-teman saya lagi pada sholat, dan yang teman yang lain yang lagi haid juga saya nggak terlalu kenal, akhirnya saya memberanikan diri untuk ke kamar mandi duluan. Posisi tenda aula mungkin ya disebutnya untuk berkumpul itu cukup dekat dan berseberangan memang dengan kamar mandinya. Saat saya buka tenda, saya disambut dengan sesosok laki-laki sudah berumur
membawa cangkul. Dan lebih kagetnya lagi, kepalanya nggak ada. Saya kaget dan saya masuk lagi ke dalam tenda. Di situ saya banyak berdoa. Saya berdoa, banyak berdoa. Hari pertama tidak ada apa-apa. Saya hanya melihat sosok itu aja. Lalu saya tidur seperti biasa, melakukan kegiatan. Pagi-paginya saya penasaran. Saya ingin keliling. Ditemani teman saya melewati jembatan. Dan mungkin teman-teman yang tahu Gunung Puntang, di situ ada Danau Cinta. Dan ada gedung yang kalau nggak salah itu gedung tersebut bekas radio Bandung kalau nggak salah ya. Saya kurang paham juga tepatnya bekas apa. Nah, di gedung tersebut saya melihat sosok berbaju putih, lebih tepatnya bergaun putih, memakai topi bulat, dan berambut pirang, sangat cantik. Saya melihat, menatapnya, kita bertatapan. Meskipun itu posisinya saya agak berjauhan ya dengan gedung tersebut. Dilihat lagi lebih detail, takutnya saya salah lihat. Dan ternyata benar, dia melambaikan tangan. Hai, halo. Saya bisa membaca gerak bibirnya. Di situ saya kaget, saya bingung. Kenapa di gunung ada orang luar negeri dan memakai baju zaman dulu? Seketika saya ingat, ya, itu bukan manusia. Mungkin beliau penunggu di gedung tersebut. Setelah itu, saya minta teman saya, yuk balik lagi ke tenda yuk. Udah gak enak hati sebetulnya. Kita ngelewatin lagi jembatan. Dan karena senang melihat air yang sangat jernih, pengen main rasanya. Lalu saya lihat ke bawah. Situ ada ular yang sangat besar dan panjang. Kaget. Lalu saya minta teman saya untuk ayo balik lagi ke tenda yuk, balik lagi ke tenda. Sebetulnya saya melanggar ketentuan dan larangan dari kakak tingkat. Kakak tingkat sudah bilang, jangan sampai ada yang melewati jembatan tersebut. Karena saya penasaran, saya lewatin lah jembatan tersebut. Setelah itu, balik lagi ke tenda, beres-beres, ikutin kegiatan. Sorenya senang aja main lagi di jembatan itu, dan ternyata masih banyak kakak tingkat juga di situ. Ditanya, mau kemana? Mau main aja kak di sini. Senang dengan udaranya, senang dengan pemandangannya. Setelah itu mau maghrib, kita berkumpul untuk sholat maghrib. Karena saya sedang tidak sholat,
saya terlambat untuk berkumpul. Di situ saya ngelihat kakek-kakek itu lagi membawa cangkul dan dibawanya satu lagi kepalanya. Ternyata dia nggak sendiri. Di situ banyak lagi sosok-sosok lainnya. Ada yang berdarah, badannya penuh sekali dengan darah. Dan ketika di kamar mandi, saya dengar jeritan minta tolong, tolong saya, tolong saya. Saya kaget, saya lari ke tenda saya, menyimpan barang-barang saya. Lalu saya minta tolong ditemanin oleh kakak tingkat. Akhirnya saya ditemani untuk pergi ke tenda berkumpul. Di situ saya masih menatap si kakek-kakek tersebut, karena kebetulan tendanya pinggir-pinggirnya dibuka. Melihat saling bertatapan, setelah itu saya nggak ingat apa-apa lagi. Teman saya bilang saya kesurupan. Alhamdulillahnya saya bisa ditanganin, dan teman-teman yang lain setelah dipulangkan masih tetap kesurupan sampai kebesokannya, sampai mengundang ustadz untuk menyadarkannya. Dan baru diceritakan kembali, kata warga sekitar kampus kami yang seharusnya minta izin terlebih dahulu kepada penunggu di gunung tersebut, itu tidak dilakukan oleh mereka. Akhirnya terjadi kesurupan massal. Sekian cerita dari saya. Semoga mendapatkan pelajaran dari cerita ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya.